Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga untuk mata pelajaran pemrograman lanjutan kelas 12. Oke, sebelum masuk ke pembahasan untuk pertemuan ketiga ini, ada yang harus Bapak bahas di pertemuan pertama, itu tentang elemen dan atribut. Karena Bapak lupa untuk membahas kedua materi ini. Oke, untuk elemen adalah isi dari sebuah tag, bisa berbentuk tag lain, teks, gambar, suara, atau video. Contohnya seperti ini. Di dalam tag paragraf ini terdapat sebuah elemen tag B serta terdapat teks. Nah, kesemuanya ini disebutnya elemen. Sedangkan untuk atribut, yaitu sebuah informasi tambahan yang diberikan kepada tag. Contohnya seperti ini ya. Jadi di tag P ini Bapak menambahkan sebuah informasi tambahan, yaitu aligen dengan value atau isi right, karena Bapak menginginkan si paragrafnya itu rata kanan seperti ini. Oke, mungkin itu saja tentang pembahasan elemen dan atribut. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan ketiga ini Bapak akan membahas tentang hyperlink, list, serta table. Oke, untuk hyperlink, apa sih fungsi hyperlink ini? Oke, jadi si hyperlink ini berfungsi untuk memanggil sebuah halaman web. Contohnya seperti ini ya. Bapak membuka situs detik.com. Di sini terdapat menu. Di sini ada Detik News, Detik Finance, Detik Hot, Detik Inet, dan lainnya. Nah, ketika Bapak mengklik Detik Sport, maka dia akan melemparkan perintah hyperlinknya ke halaman Detik Sport. Contoh seperti ini. Jadi si halaman webnya itu dialihkan ke halaman Detik Sport. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk hyperlink. Untuk contohnya kita bikin saja sebuah praktek. Di sini Bapak mempunyai dua file HTML, yaitu pertemuan kedua .html serta hyperlink .html. Jadi Bapak di hyperlink.html ini Bapak ingin memanggil halaman pertemuan kedua.html, yaitu halaman yang ini. Halaman ini akan Bapak panggil dari halaman pertama, yaitu halaman hyperlink.html. Caranya kita tinggal menambahkan sebuah tag anchor, yaitu A, dan menambahkan href. Biasanya href ini bersamaan dengan tag anchor, dan kita masukkan isinya, yaitu halaman yang akan dipanggil, yaitu pertemuan 2.html, dan kita berikan tandanya atau titlenya itu halaman pertemuan kedua. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk hasil seperti ini ada di halaman hyperlink.html. Saat Bapak mengklik halaman pertemuan kedua yang ini, yaitu yang ini titelnya, maka dia akan beralih ke halaman pertemuan kedua seperti ini. Jadi ini adalah halaman pertemuan kedua, dan jika ingin mengembalikannya kita bisa menggunakan tombol back di aplikasi browser, atau kita bisa membuat sintak untuk memanggil halaman hyperlink.html, yaitu dengan cara kita menambahkan halaman pemanggilnya seperti ini, hyperlink.html. Ini untuk memanggil ke halaman hyperlink ini. Saat Bapak klik, nah dia akan kembali ke hyperlink yang pertama, atau Bapak kasih penanda di bawahnya. Kedua, ini adalah halaman hyperlink
Oke, saat Bapak klik untuk memanggil halaman pertemuan kedua, maka dia akan beralih ke halaman pertemuan kedua, dan saat Bapak klik halaman pertemuan ketiga, dia akan kembali ke halaman pertemuan ketiga. Intinya untuk hyperlink ini biasanya digunakan untuk sebuah menu di halaman web. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang list. List merupakan fungsi HTML yang digunakan untuk menampilkan data secara berurut ke bawah. Untuk membuat list pada HTML terdapat 3 buah tag, yaitu yang pertama tag UL, yang kedua tag OL, dan yang ketiga tag DL. Oke, untuk tag UL dia unordered list, dalam artian dia tidak menggunakan urutan. Sedangkan untuk tag OL ordered list dia menggunakan urutan, dan untuk DL ini definition list, dimana dia memberikan datanya itu memberikan sebuah penjelasan, terminologi dan penjelasan. Oke, untuk contoh penggunaan list sendiri, contohnya kita mempunyai 3 buah model ya, di sini. Pertama model OL, yang kedua model UL, dan yang ketiga model daftar DL. Oke, kita ingin membuat sebuah daftar OL, yaitu dengan isi daftar jurusan SMK Dimyati yang pertama TKJ, 2 AP, 3 PBS. Untuk caranya kita tinggal buat seperti ini. Seperti biasa kita buat dulu struktur dasar HTML nya, dan untuk contohnya seperti ini. Ini adalah contoh list menggunakan pertama kita buat dulu si judul listnya, yaitu daftar jurusan SMK Dimyati. Dan sekarang kita membuat listnya dengan menggunakan tag OL, TKJ, yang pertama TKJ, kedua AP, dan yang ketiga PBS. Oke, nah di dalam OL ini terdapat tag LI, di mana LI itu list item yang nantinya akan mengurutkan isi yang akan kita tampilkan, yaitu TKJ, AP, dan PBS. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Dari 1 sampai 3 tampilan ini kita menggunakan tag OL, yaitu ordered list atau list berurut. Dan untuk contoh UL atau unordered list atau list tidak berurut seperti ini. Penggunanya hampir sama seperti tag OL ya, cuman perbedaannya di sini aja. Jadi tadi menggunakan OL, sekarang menggunakan UL. Oke, kita bisa kopikan saja dari yang atas.
masukkan ke sini. Seperti ini. Juga daftarnya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau menggunakan tag UL itu dia tidak terkait dengan urutan dari penomoran ataupun abjad ya. Nah, oh ya, untuk UL kita bisa mengganti penomoran ini menjadi sebuah abjad atau huruf ya. Caranya dengan cara kita menambahkan atribut tipe di dalam tag UL nya. Tipe. Contohnya di sini saya ingin mengganti 1 2 3 nya menjadi ABC, tinggal masukkan seperti ini. Nah, si penomornya itu berubah menjadi ABC. Kita juga bisa menggunakan A kecil atau huruf kecil seperti ini. Oke. Atau kita bisa menggunakan Romawi seperti ini, Romawi besar ataupun kecil ya, tinggal diganti aja tipenya itu. Untuk Romawi I bisa I besar ataupun I kecil. Nah, seperti ini. Dan untuk penggunaan tag UL atau unordered list, kita bisa mengganti simbolnya itu bisa menggunakan square ataupun circle. Square itu simbolnya itu berubah menjadi sebuah kotak. Sama kita menambahkan atribut tipe. Nah, kita masukkan square, maka si tampilnya akan berubah menjadi sebuah kotak ya. Kalau kita ganti tipenya menjadi circle, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Jadi dia menampilkan simbol bulat seperti ini. Oke. Dan satu lagi untuk contoh definition list, kita bisa membuatnya seperti untuk struktur dasar definition list seperti ini. Kita tulis dulu, itu biasa kita masukkan dulu judul listnya, yaitu daftar jurusan. Setelah itu kita masukkan kita tuliskan tag DL ini. Nah, untuk di tag DL sendiri elemen tag yang ada yaitu tag DT. DT itu untuk term atau terminologi. Contohnya di sini DT-nya TKJ dengan definisi teknologi layanan jaringan, dan yang keduanya P dengan definisinya administrasi perkantoran
yaitu PBS. Definisi perbankan syariah. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk bentuk dari definition list seperti ini. Jadi ada terminologi dengan definisi seperti ini. Jadi ada terminologi dengan sebuah definisi seperti ini. Oke, itu pembahasan tentang list. Untuk pembahasan tentang tabel di contohnya seperti ini. Jadi ceritanya kita ingin membuat sebuah tabel di HTML seperti ini ya. Mana di sini saya sudah masukkan keterangannya, yaitu seperti baris 1 kolom 1, berarti dia ada di baris 1 di kolom 1, dan yang ini area yang ini yaitu baris 1 kolom 2. Area selanjutnya itu baris 2 kolom 1 dan baris 2 kolom 2 dan seterusnya. Oke, untuk struktur tabel ini, jadi nah yang saya tandain ini disebutnya row, atau yang ini disebutnya kolom. Jadi di sini itu terdapat 2 kolom 3 baris, yaitu 2 kolom ini 1 2 dan barisnya adalah ini 1 2 3. Oke, struktur tabel seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya atau membuat tabel ini di HTML? Kita tinggal bikin seperti ini ya. Seperti biasa kita bikin file baru, di save dulu, namanya tabel.html. Kita bikin dulu HTML, struktur HTML-nya seperti ini. Kita bikin titel atau judulnya tabel. Nah, untuk membuat tabelnya, jadi kita menggunakan tag table. Awas jangan salah tulis ya, bukan tabel tapi table. Nah, seperti ini. Nah, di dalam tabel. Jadi untuk pembuatan tabel itu terbagi menjadi 2 ya, yang simple serta yang kompleks, dan yang akan kita pelajari sekarang yang simpelnya dulu. Oke, kita akan membuat tampilan seperti ini. Oke, jadi di dalam table itu di dalam tag table itu terdapat yang namanya tag tr. Tag tr ini berfungsi untuk membuat sebuah baris seperti ini. Tr lagi. Untuk tr ini termasuk ke dalam table tag karena dia berpasangan ya, antara tr pembuka dan tr penutup. Nah, setelah kita membuat baris, kita masukkan, kita buat kolomnya. Oke, untuk baris pertama tuh baris 1 kolom 1 seperti ini. Kalau kita akan membuat 2 kolom 3 baris, maka kolom ini yang diambil kolom 2 kolom, berarti kita buat lagi td baris 1 kolom 2. Nah,
kode ini menunjukkan bahwa kita membuat sebuah baris dengan dua buah kolom. Jadi kita hanya membuat yang ini saja, satu baris dua kolom, ada kolom satu, ada kolom dua dalam satu baris. Kita lihat saja hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini, baris satu kolom satu, baris satu kolom dua. Oke. Kenapa tampilan ini berbeda dengan yang ada di sini? Dimana di sini ada border atau ada garis? Karena di sini kita belum membuat bordernya. Nah, untuk membuat bordernya kita tinggal menambahkan sebuah atribut yaitu border sama dengan 1px contohnya. Ini, nah dia menjadi ada bordernya atau ada garisnya. Nah, karena untuk menambahkan dua baris lagi, kita tinggal copy aja ya garis ini, atau nah di copy, kita tulis tr td baris 2 kolom 1. td baris 2 kolom 2. Untuk kode yang ini kita membuat baris kedua yang ini, dan untuk baris ketiganya kita buat lagi seperti ini, tr td baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 2. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi terdapat 3 baris, yaitu 1 2 3, dan terdapat 2 kolom, yaitu yang ini 1 2. Mungkin itu saja pembahasan tentang tabel ya. Untuk lebih jauhnya nanti kita akan membahasnya saat membuat sebuah halaman web. Jadi ini adalah bentuk tabel simpelnya. Untuk tabel kompleksnya kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Dan mungkin untuk video pertama ini, video ketiga ini, mungkin untuk video ketiga ini hanya 2 materi yang bisa kita bahas, yaitu tentang hyperlink. Hanya 3 materi ya. Untuk pertemuan ketiga ini tiga materi yang sudah kita bahas, yaitu dari hyperlink sampai ke tabel. Dan untuk form
dan grouping kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, semoga kalian bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.